Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di ujung saluran samsara yang kelam dan mengguncang jiwa, menara bintang meluncur perlahan, menembus kegelapan abadi. Di dalamnya berdiri Lo Feng, sosok tangguh yang kini telah melangkah ke tingkat dewa sejati abadi. Tatapannya menembus lorong itu, mengarah pada cahaya samar di kejauhan. Akhirnya kita melihat akhir, gumam Lo Feng lirih. Suaranya mengandung rasa lega dan kewaspadaan. Di sisinya, Morosa, sang binatang sektor berkulit abu-abu keperakan, mengangguk penuh semangat. "Tuan, kita akhirnya sampai di tanah asal," serunya dengan sorot mata berbinar. Lo Feng tersenyum tipis, matanya menatap ke depan dengan penuh kehati-hatian. Ya, akhirnya sampai juga. Selama ribuan era, mereka telah berpetualangan di samudera semesta, menjadi kekuatan tak terkalahkan yang sunyi, hanya berdua saja. Tapi di tanah asal, mereka hanyalah tamu kecil di antara para raksasa. "Morosa," kata Lo Feng tiba-tiba, suaranya berubah menjadi tegas. "Setelah kita memasuki tanah asal, jangan pernah mengungkapkan siapa dirimu. Jangan sebut tentang binatang sektor, sekalipun pada detik kematian." "Tenang saja Tuan," jawab Morosa mantap. "Meski aku hancur, aku tidak akan membuka mulut." "Bagus. Ingat, meski kita punya tubuh ilahi sempurna, di mana sehelai rambut atau setetes darah bisa menghidupkan kita kembali, jika identitasmu terbongkar, mereka akan menghancurkan kita sampai ke partikel terakhir." Morosa mengangguk berat. Ia tahu di tanah asal kekuatan mereka bukanlah jaminan hidup. Setelah waktu yang terasa tak berujung, menara bintang akhirnya keluar dari saluran samsara. Mereka tiba di sebuah daratan luas nan gelap, di mana langit dan tanah bercampur dalam kabut tipis yang penuh aura kekal. Lo Feng menyimpan menara bintang, lalu berdiri bersama Morosa di permukaan yang sunyi. Tubuh Lo Feng telah berubah, rambutnya menjuntai panjang, tanduk emas menghiasi dahinya, dan aura ilahi menyelimuti tubuhnya. Ia tampak seperti makhluk asing dari legenda. Morosa berdiri tegap di sampingnya, masih dengan wajah jujur dan bentuk sederhana khas binatang sektor. "Tanah leluhur telah hancur, tapi leluhur bulan ungu masih hidup," gumam Lo Feng. Ia tahu betapa luasnya alam semestaku ketika aku pertama kali menjadi dewa sejati. Itu bisa menarik perhatian para entitas kuno. "Tapi, bukankah dia cuma dewa sejati ruang hampa?" tanya Morosa. "Ya, dan pengaruhnya kecil, tapi tetap saja kita tidak boleh lengah." Mereka menatap langit malam tanah asal penuh bintang gemerlapan. "Lihat itu, Morosa," kata Lo Feng menunjuk ke langit. "Setiap bintang adalah alam semesta mini milik makhluk kuat. Semakin terang dan bergetar auranya, semakin tinggi tingkat pemiliknya." "Itu luar biasa." Morosa menatap penuh kagum. "Kalau aku bisa melahap semuanya, itu akan sangat lebih bagus." Lo Feng menoleh cepat dan menatap tajam. "Jangan berpikir bodoh. Aku hanya bercanda, Tuan," Morosa menyeringai canggung. "Ingat, kita hanyalah dua ikan kecil di lautan raksasa ini. Kita harus rendah hati. Bahkan satu jentikan jari dari Raja Dewa bisa menghapus kita dari eksistensi." Lo Feng mengulurkan telapak tangannya. Sebuah pusaran gelap muncul, mengguncang udara di sekitarnya, namun hanya menghasilkan riak kecil. "Ruang di sini terlalu kokoh," katanya sambil menghela napas. "Aku hanya bisa menciptakan gelombang kecil di lautan tak berujung ini." Ia mengamati hukum waktu dan mendapati sesuatu yang mengejutkan. 1 detik di sini setara dengan 10.081 detik di alam semesta asli. Itu berarti waktu berjalan jauh lebih lambat. Itu bisa jadi keuntungan besar, gumamnya. "Hukum-hukum di sini sangat jelas, seperti kabut yang menghilang. Aku bisa menyentuh
hukum kekacauan primal langsung dari sumbernya. Saat Lo Feng memperluas pengamatannya, ia mendeteksi berbagai makhluk di sekitar. Ribuan binatang eksotis, 12 dewa sejati dalam kelompok kecil, satu dewa sejati ruang hampa yang melarikan diri dengan sebuah perahu terbang. "Tuan, mengapa kau menangkap kapal itu?" tanya Morosa yang melihat Lo Feng mengangkat tangan. Untuk bertanya arah, jawab Lo Feng singkat. Dengan kekuatan yang nyaris tak terasa, ia membungkus ruang di sekitar kapal itu. Perahu terbang seketika menyusut seperti daun kecil di pusaran, lalu masuk ke telapak tangannya. Di dalam kapal itu, seorang pria jangkung dengan baju sirah hijau tua tampak gugup. Dia bernama Mo Yuhu, seorang kultivator tanah asal. Ia baru saja menemukan harta karun misterius, berharap itu akan mengubah nasib ketiga anaknya. Dengan ini, mungkin anak sulungku bisa jadi murid dewa sejati abadi, bisiknya penuh harap. Mereka akan memiliki masa depan yang tak pernah kumiliki. Namun, harapan itu sirna dalam sekejap saat pusaran ruang menelan kapalnya. "Apa ini?" teriak Mo Yuhu, namun sudah terlambat. Kapal itu kini berada di telapak tangan seorang makhluk yang tak dapat dia lawan, yaitu Lo Feng. "Tuan, makhluk itu tidak tampak berbahaya," komentar Morosa sambil menatap kapal di tangan tuannya. "Tak peduli kuat atau tidak," ujar Lo Feng pelan, "setiap makhluk di tanah asal tahu lebih banyak dari kita. Mari kita tanya dulu, lalu kita putuskan arah perjalanan kita." Tadi hanya beberapa napas waktu berlalu, namun dunia Mo Yuhu seperti terbalik. Ia telah menemui makhluk, atau lebih tepatnya eksistensi, yang kekuatannya jauh melampaui pemahamannya. Sosok itu berkata banyak, tak mengancam secara eksplisit, namun seluruh udara di sekelilingnya seperti runtuh oleh tekanan ilahi. Tak tahan oleh tekanan spiritual dan aura mendominasi yang terpancar dari sosok tersebut, Mo Yuhu memutuskan untuk segera keluar dari perahunya dan mendarat. Dengan lutut menekuk ke tanah dan keringat dingin membasahi pelipisnya, ia berseru dengan keras. Mo Yuhu memberi hormat kepada Yang Maha Kuasa. Hatinya bergetar hebat. Ia baru saja memperoleh harta karun misterius setelah mempertaruhkan nyawa dan melewati beragam jebakan yang ada di reruntuhan kuno. Kini, setelah semua itu, ia takut hasil perjuangannya akan dirampas begitu saja oleh makhluk luar biasa ini. Lebih dari harta itu sendiri, ia takut akan kehilangan nyawa. Ia tidak bisa mati. Ketiga anaknya masih kecil, masih menggantungkan hidup pada dirinya di kota Huyang. Namun, suara yang ia dengar selanjutnya benar-benar mengejutkan. "Aku ingin tahu, ini wilayah prefektur kekacauan primal yang mana?" Nada suara itu tenang, datar, namun memiliki kekuatan menembus jiwa. Mo Yuhu tertegun. Apakah dia hanya bertanya arah? Dengan cepat, Mo Yuhu menjawab dengan sikap sangat hormat. "Melapor kepada Yang Maha Kuasa. Ini adalah prefektur kekacauan primal Jiujiang, bagian dari wilayah kerajaan Yu." Lo Feng, sosok yang begitu mengintimidasi itu, mengangguk pelan. Lo Feng memahami kondisi tanah asal. Dunia ini bukan hanya sekedar daratan luas dengan kota dan pegunungan. Ia adalah medan perang, medan kelangsungan hidup, dan tempat para dewa bangkit dan jatuh. Di sini, bahkan sekte kecil atau satu keluarga bisa menjadi kekuatan yang berdiri sendiri. Namun untuk membangun kerajaan dewa dibutuhkan eksistensi setingkat raja dewa. Lo Feng merenung sejenak. Dahulu, gurunya Sosanke mendirikan negara jin hanya dengan kekuatan satu raja dewa. Tapi kerajaan Yu, tempat ia berada sekarang, jauh lebih kuat, memiliki 5 raja dewa. Bahkan tetangganya kerajaan Shi hanya memiliki 3. Untungnya aku bereinkarnasi di kerajaan Yu. Kalau aku muncul di wilayah kerajaan Shi, itu akan jauh lebih berisiko. Karena ia adalah murid Sosanke, mewarisi buku 9 jilid, menara bintang, dan teknik Li Yuan. Secara tidak langsung ia membawa nama besar dunia jin. Jika ia terburu-buru tampil dan menunjukkan identitas, bukan tak mungkin para raja dewa dari kerajaan Shi akan mengincarnya. Lebih baik menjaga jarak sampai aku cukup kuat. Aku ingat, prefektur Jiujiang memiliki 3 kota besar, kata Lo Feng. "Itu benar sekali," jawab Mo Yuhu cepat, "yaitu kota Jiujiang,
kota Shujin, dan kota Huyang. Selain itu, terdapat 189 kota biasa lainnya. Lofeng mengangguk. Ia tahu bahwa seluruh prefektur ini berada di bawah kekuasaan Marquis Jiujiang, seorang penguasa kekacauan primal atau dewa suci. Tak seperti dewa sejati abadi yang hanya bisa menjadi jenderal atau pejabat kota. Para penguasa kekacauan primal memiliki hak istimewa atas seluruh wilayah. Marquis Jiujiang tinggal di kota Jiujiang, lanjut Moyuhu. Karena itu, kota tersebut memiliki aturan paling ketat. Sedangkan kota Shujin sering dilanda konflik karena tambang dan kekuatan bersaing di sana. Berbeda dengan kota Huyang, kota tempat tinggal Moyuhu sendiri yang terletak dengan perbatasan dan menjadi pusat perdagangan. Banyak negara asing mendirikan cabang kekuatan mereka di sana. Lofeng berpikir cepat. Ia belum cukup kuat untuk tinggal di bawah pengawasan ketat Marquis Jiujiang. Kota Shujin terlalu kacau, maka pilihannya hanya satu. Kota Huyang, tempat yang cocok untuk tinggal sementara, pikirnya. Itu stabil, makmur, dan kaya informasi. Aku akan pergi ke kota Huyang. Tunjukkan jalannya, perintah Lofeng. Dengan senang hati yang mulia, jawab Moyuhu dengan napas lega. Ia tersenyum dalam hati. Kalau dia hanya diminta menunjukkan jalan, maka setidaknya ia masih akan hidup. Tanpa basa-basi, ketiganya, Lofeng, Morosa, dan Moyuhu meluncur ke angkasa dengan kecepatan tak terbayangkan. Moyuhu merasa tubuhnya dibungkus kekuatan aneh. Ruang di sekitarnya seperti terpelintir dan dilipat. Kecepatannya jauh melampaui teknologi perahu terbang miliknya, bahkan mungkin 100 kali lebih cepat. Yang mulia, kita harus tetap berhati-hati di jalan, kata Moyuhu waspada. Banyak tempat berbahaya yang tersembunyi. Apakah ada binatang eksotis tingkat kekacauan primal di sepanjang jalan? Tanya Lofeng tenang. Tidak, yang mulia. Di seluruh prefektur ini hanya ada satu makhluk seperti itu, yaitu Chaoyong yang berdiam di dasar danau Chaoyong. Lofeng mengangguk. Tanpa kehadiran makhluk semacam itu, maka ancaman besar bisa diabaikan. Namun Moyuhu masih gelisah. Tapi, jika kita menyimpang sedikit, kita bisa saja melintasi wilayah para binatang eksotis tingkat dewa sejati abadi. Lanjutnya, hati-hati. Lofeng hanya menatapnya tanpa berkata. Bagi Lofeng, itu bukan masalah, justru kesempatan. Setelah tiba di tanah asal tanpa membawa kekayaan materi, ia justru menanti serangan dari binatang seperti itu. Darah, sisik, dan tulang mereka adalah sumber daya, bahan berharga yang bisa dijual atau ditukar. Aku memang memiliki beberapa harta luar biasa, pikir Lofeng, seperti menara bintang, pisau bayangan darah, dan sayap sawu. Namun ketiganya tidak bisa dijual. Sayap sawu adalah harta tipe mekanik yang sangat berguna baginya saat ini. Dua lainnya, meski kuat, belum bisa ia manfaatkan secara penuh. Saat ini, aku memang miskin. Ia sadar di tanah asal, para raja dewa membiarkan binatang eksotis tumbuh dan berkembang. Mereka menyebar, menciptakan zona-zona berbahaya yang penuh dengan sumber daya dan menjadi tantangan bagi para penggarap muda seperti dirinya. Bagi Lofeng, setiap ancaman adalah peluang, setiap bahaya adalah investasi. Binatang-binatang buas eksotis setingkat raja dewa adalah keberadaan yang langka dan sangat dijaga. Mereka hampir tidak pernah terlihat di dunia luar, karena setiap kali satu muncul, para raja dewa akan segera bergerak untuk menangkap dan mengurungnya kembali. Lofeng sangat memahami hal ini. Binatang eksotis memang mengancam bagi dewa sejati yang lebih lemah, tapi bagi makhluk yang telah mencapai puncak kekuatan, mereka hanyalah sumber daya hidup yang berharga. Binatang ini punya kecerdasan rendah, tapi garis keturunan mereka luar biasa kuat. Hanya karena warisan mereka bisa mencapai kekuatan setingkat raja dewa, gumam Lofeng sambil mengerutkan dahi. Mengapa bisa sekuat itu? Dari pemahamannya, setiap binatang eksotis setingkat raja dewa adalah harta surga dan bumi, bahkan lebih berharga daripada yang mampu dijangkau para Grandmaster generasi ketiga dari Sungai Duandong, atau bahkan mentornya sendiri, yaitu Sosanke.
tante. Bagi yang lemah, mereka adalah ancaman, pikir Lo Feng. Namun bagi para pejuang kuat, mereka hanyalah mangsa. Namun Lo Feng tahu bahwa ancaman sejati di tanah asal bukan datang dari binatang-binatang ini, melainkan dari para kultivator klan, kekuatan sejati dari berbagai generasi di 3000 samudera semesta. Mereka ini naga yang tersembunyi, harimau yang menanti untuk menerkam. Tanah asal adalah sarang mereka. Bahkan kekuatan seperti faksi Sungai Duandong atau gurunya masih dianggap lemah di tempat ini. Kerajaan Tianmu pun yang mengendalikan binatang sektor puncak belum bisa digolongkan sebagai kekuatan tertinggi. Yang harus kulakukan sekarang hanyalah menyembunyikan kekuatanku, terus memperkuat diri. Hanya setelah itu aku bisa menyentuh rahasia sejati tanah asal, kata Lo Feng dengan mantap. Bahkan dendam gurunya pun untuk sementara harus dia kesampingkan. Di dalam kosmos kecil milik Lo Feng yang memiliki diameter 100 miliar tahun cahaya, ia duduk di bawah pohon raksasa bersama dengan leluhur Origin. Keduanya dalam bentuk inkarnasi kekuatan ilahi. Mereka tengah menikmati anggur buah. Percakapan mereka tenang namun dalam. Baru setelah kau memberitahuku, aku tahu kalau ujung lain jalur samsara ternyata adalah tanah asal, kata leluhur Origin. Matanya memandang langit penuh bintang. Kita bebas membicarakannya sekarang. Leluhur Origin, di kerajaan mana kau sekarang? Tanya Lo Feng. Aku tiba di wilayah suatu suku kecil, ramah sekali. Ada puluhan ribu anggota di sana, hampir semuanya dewa sejati. Ternyata wilayah itu termasuk dalam kekuasaan negara kuno angin api, jawabnya. Lo Feng mengangkat alis dan terkejut. Di tanah asal, semua wilayah yang disebut negara pasti didirikan oleh seorang raja dewa. Tapi hanya dua yang disebut negara kuno, angin api dan guntur. Mereka adalah dua kerajaan terkuat dan paling misterius di seluruh tanah asal. Gurunya pernah curiga bahwa dalam kedua negara kuno ini mungkin tersembunyi makhluk-makhluk yang telah melampaui sangkar jalinan batas tertinggi eksistensi. Salah satunya adalah entitas misterius bernama Yuan yang begitu kuat hingga dihormati bahkan oleh kekuatan-kekuatan kuno. Di balik semua kerajaan ilahi yang terlihat, ada kekuatan-kekuatan rahasia yang jauh lebih menakutkan, ujar Lo Feng. Di tanah asal kau harus ekstra waspada. Aku paham, lalu kau sendiri di mana sekarang? Tanya leluhur Origin. Aku berada di kerajaan Yu, sebuah negara tingkat 2, terlalu jauh dari tempatmu. Tanpa mencapai tingkat penguasa kekacauan primal, perjalanan lintas tanah asal sangat berbahaya. Hampir mustahil untuk bertemu saat ini. Leluhur Origin mengangguk. Ia tahu bertahan hidup di tanah asal bukanlah perkara yang mudah. Apakah kau sudah mendapatkan warisan untuk menjadi dewa sejati abadi? Tanya Lo Feng kemudian. Leluhur Origin menggeleng dan tersenyum pahit. Belum, aku tiba di sini tanpa informasi dan tanpa warisan. Semua harus kuusahakan dari awal. Lo Feng menatapnya sejenak, lalu mengeluarkan batu memori kecil dari lengan bajunya. Aku punya warisan untukmu, namanya 9 dunia bawah. Aku sudah mempelajari setengah bagian pertamanya, dan isinya cukup untuk membuatmu ke tingkat dewa sejati abadi. Leluhur Origin menerima batu itu dengan kedua tangan. Matanya memancarkan harapan. Ia segera menyerap informasi dari batu memori. Setelah beberapa saat, ia membuka mata dan mengangguk. Wajahnya berseri. Warisan ini sangat cocok denganku. Terima kasih Lo Feng. Tak perlu berterima kasih. Ini memang warisan yang kucari khusus untukmu, ujar Lo Feng tersenyum. Di dalam hatinya, leluhur Origin benar-benar tersentuh. Setelah berkultivasi selama hampir 1 era reinkarnasi, ia tahu betapa sulitnya naik ke tahap abadi. Warisan ini bagikan cahaya di tengah kegelapan. Aku hanya bisa membantumu sejauh ini. Di negara kuno angin api, semua tergantung padamu, kata Lo Feng, memandang sahabat satu
satu rasnya dari tanah asal manusia. Dan kau juga berhati-hatilah di kerajaan Yu, ujar leluhur Origin. Keduanya bertukar senyum. Tubuh asli mereka memang terpisah oleh separuh tanah asal, namun tekad mereka tetap bersatu. Dua manusia dari kampung halaman yang kini berjuang sendirian di panggung paling besar dan berbahaya di seluruh eksistensi. Oke guys, ini episode pertama untuk pembukaan dari novel Sword Star yang kedua. Gimana menurut kalian? Perjalanan masih panjang. Lo Feng sendiri yang sudah menjadi dewa sejati abadi dianggap lemah, bahkan Susan ke Raja Dewa juga ya. Berarti masih banyak eksistensi yang jauh lebih kuat. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.